akhir-akhir ini. Di sisi lain juga kami ingin memberikan sedikit masukan-masukan kepada para undangan semua bahwa fintech yang ada di Indonesia ini terkenal hanya pinjol atau pinjaman online, tetapi banyak juga hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Pinjol ini ada yang legal dan ilegal. Fungsi dari fintech ini sangat banyak. Nah, untuk PT Cangkul sendiri itu adalah usaha yang bergerak di bidang P2P lending atau pinjaman layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian. Terima kasih datang Pak Abdul Karim selaku Kepala Dinas Ditindak UKM. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf sebelumnya karena memang kondisi dan situasi yang agak tidak bersahabat dengan kita sehingga telat dalam proses webinar. Ada baiknya sebelum PT Cangkul memperkenalkan secara langsung tentang fintech itu, bahwa layanan P2P ini, P2P lending ini merupakan penyelenggara badan hukum di Indonesia yang isinya pemberi pinjaman investor mempunyai piutang karena perjanjian layanan dalam hal meminjam utang. Harapannya adalah ketika kami hadir di masyarakat, membantu roda perekonomian untuk tingkat kabupaten ataupun kota, karena memang itu yang sudah diberikan langsung oleh pihak OJK terhadap perusahaan-perusahaan fintech, terutama P2P lending. Sebelum dinunukan, kita sudah melakukan beberapa sosialisasi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, terus kemarin kita di Tarakan, sekarang dan di Bulungan, sekarang kita dinunukan. Memang tugas kita itu diberikan oleh OJK untuk mensosialisasikan ini di beberapa masyarakat yang memang masih sangat minim pengetahuannya tentang fintech. Ada baiknya untuk saat ini kami dari pihak Cangkul memberikan waktu kepada Pak Abdul Karim untuk menjelaskan situasi dan kondisi perekonomian pihak UMKM ataupun pelaku usaha yang ada di Kabupaten Nunukan. Untuk Pak Abdul Karim, waktu tempat kami persilakan. Suaranya nggak ada, Pak. Ya, coba cek audio, ada? Bisa? Siap. Bisa ya? Siap, ada Pak. Ada. Oke. Baik, kami langsung aja untuk potret UMKM yang berada di Kabupaten Nunukan. Tentunya di masa pandemi ini, kalau bicara soal data atau jumlah, sebelum masa pandemi, di data di pihak kami, jumlah pelaku UMKM itu 2.756. Ini yang terdata ya, sebelum pandemi. Ya, setelah masuk masa pandemi, kami coba berhitung lagi melalui
bantuan-bantuan yang diberikan oleh program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, itu jumlahnya sekarang sudah mencapai hampir 7.000. Ya, hampir 7.000 yang kami coba hitung. Nah, untuk masa saat ini, tentu teman-teman dari pelaku usaha mikro kecil, ya, coba membuat sebuah skala ekspansi ya di masa pandemi ini. Artinya ekspansi dari sisi-sisi bisnis ya, terutama. Kami merekam ada beberapa kendala di lapangan, terutama teman-teman usaha mikronya. Kendala dari sisi pemasaran, ya, dari sisi pemasaran. Tentu di masa pandemi ini ada diperlakukan PSBB dengan membatasi jumlah kerumunan orang-orang di satu tempat atau satu titik tertentu. Ini juga menjadi masalah bagi teman-teman karena masyarakat tidak ingin berkumpul, ya, tidak ingin juga menjadi sorotan karena berkumpul di satu tempat. Untuk itu, sesuai dengan tema kita hari ini, financial technology atau fintech di kebutuhan bersama di era pandemi ini saya kira sebuah langkah yang sudah masuk di wilayah Kabupaten Nunukan. Terus terang kami Pak sudah merekam kondisi terakhir untuk fintech, khususnya untuk merubah ya, artinya saya mengatakan ini merubah dari kebiasaan mungkin transaksi jarak tatap muka ya, melalui jual beli secara langsung, mungkin sekarang transaksi boleh dilakukan melalui jarak jauh. Tentu peranan-peranan teknologi keuangan ini, gabungan dari jasa keuangan dan teknologi ini sangat dibutuhkan di era semacam ini. Nah, untuk itu dengan keberadaan dari teman-teman dari Cangkul, ya, tentunya kami harapkan bisa memberikan sebuah warna baru, ya, warna tentang masa pandemi ini, bagaimana caranya teman-teman pelaku usaha mikro ini bisa lebih nyaman, ya, lebih nyaman melakukan bisnisnya. Kemudian juga kami melihat kondisi pada saat pandemi ini, kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian coba melakukan beberapa pemetaan di lapangan untuk di Kota Nunukan sendiri. Saat ini kami mencoba memberikan motivasi kepada teman-teman usaha mikro. Yang namanya usaha mikro biasanya tidak satu produk, ya. Tidak satu produk, biasanya mereka juga melakukan produk lain dan berpindah-pindah. Ini tentu kaitannya dengan sistem transaksi, ya. Karena Nunukan kita Maaf Pak, suaranya Pak, mic-nya Pak, nggak kedengaran suaranya. ini kok jadi unmute sendiri dia. Ya. Cek. Lanjut. Lanjut Pak. Ini ya baik. Kami coba berharap ke depan teman-teman dari Cangkul bisa memberi motivasi atau warna kepada kami yang berada di Nunukan, khususnya teman-teman pelaku UMKM, ya, kepada rekan. Halo, ya, kepada rekan-rekan juga kami memberikan semacam spirit teman-teman pelaku UMKM yang di Nunukan. Kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian tetap selalu memantau perkembangan, ya. Kami juga berdiskusi dengan teman-teman dari lembaga keuangan, ya, perbankan yang ada di Nunukan untuk mencarikan skala-skala prioritas mana yang harus kita berikan kepada teman-teman pelaku UMKM. Tentu tidak banyak hal-hal yang kami sampaikan di sini. Kami juga, ya mohon maaf tadi sudah ditunggu lama sebenarnya, bentar karena ada materi lagi.
kebetulan hari ini juga kami harus memberi motivasi kepada teman-teman Karang Taruna yang ada di Kabupaten Nunukan. Ya, Siap. tentu saya sampaikan tadi pesan-pesan dari teman-teman Cangkul tadi saya coba sampaikan duluan juga ke teman-teman Karang Taruna yang ada di Nunukan. Saya kira itu dulu pendahuluan kami, Pak. Mohon maaf mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan mungkin webinar ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Karim atas motivasinya, atas masukannya pada kita. Nanti akan kita lanjutkan. Pada hakikatnya PT Cangkul betul kata Pak Abdul Karim adalah untuk membantu mengembangkan roda perekonomian yang ada di sektor keuangan bidang finansial. Bahwa brand, kenapa kita pakai brand Cangkul? Brand Cangkul itu Cangdak Kulak itu kalau dalam bahasanya itu adalah sejenis kegiatan usaha menengah. Tugas kita sebagai PT Cangkul adalah selain memberikan permodalan, juga kita melakukan pendampingan agar kedepannya bagaimana caranya pengembangan di sektor ekonomi itu bisa bergerak dengan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, dengan berbasiskan informasi dan teknologi ini, sektor real produktif mengembangkan usaha kecil dan menengah itu hanya kita lakukan di daerah tingkat 2 dan tingkat 3. Itu memang yang ditugaskan oleh pemerintah OJK kepada kita selaku usaha yang OJK. Nah, pinjaman Cangkul ini adalah aplikasi yang memudahkan masyarakat seperti tadi kata Pak Abdul Karim bahwa segala bentuk transaksi keuangan sekarang sudah dimudahkan dalam proses digitalisasi. Nah, tugas sebagai PT Cangkul terutama mengedepankan dan memberikan bantuan-bantuan kepada pengusaha kecil ataupun industri rumahan. Yang ini mungkin nanti kita sebagai PT Cangkul bisa bergerak ataupun bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten dan kota. Nah, selain kita menjelaskan masalah itu, bahwa hal lagi kita sebagai PT Cangkul ini hanya nama ya di aplikasi Cangkul. Nama asli kita adalah PT Artasimo Indonesia. PT Artasimo Indonesia ini membuat aplikasi berbasiskan digitalisasi dengan nama Cangkul. Nah, Cangkul ini terdaftar dalam anggota API, Pak. Saya jelaskan yang terdaftar dalam OJK nomor S724 NB 2132119. Perbedaan antara PT Cangkul dalam hal ini yang sudah terdaftar di OJK dengan yang ilegal, bahwa kita mempunyai prosedur yang sangat ketat yang sesuai dengan aturan OJK. Plafon pinjaman kita itu hanya berkisar 500 hingga 10 juta dengan tingkat bunga harian sebesar 0,06%. Untuk hal verifikasi data dalam pinjaman, kita mempunyai call center, ya. Inilah bedanya ilegal dan legal. Kita punya call center ketika memang ada proses restrukturisasi dari pinjaman, itu bisa kita bicarakan, tidak seperti hal-hal yang sekarang sudah berkembang di masyarakat, adanya SMS, bisa pinjam melalui WhatsApp. Nah, rata-rata pinjaman online yang ilegal itu melakukan hal-hal seperti itu, sehingga ada terkendala di masyarakat yang tidak pernah meminjam, tahu-tahu dia diharuskan bayar. Nah, PT Cangkul ini bisa di aplikasi, di-download di Play Store. Ya, di situ kita jelaskan, setelah kita install, di situ bisa kita lihat
bagaimana perjanjiannya, bagaimana bunganya, bagaimana proses verifikasinya, sehingga ini memudahkan untuk pelaku usaha, baik perorangan, koperasi maupun UMKM dapat melakukan pinjaman. Yang terpenting adalah selain proses verifikasi yang agak lumayan ketat dalam hal ini, kita juga bekerja sama dengan bank-bank yang memang ingin menyalurkan keuangan kita, melihat track record dari peminjam tersebut, nasabah. Kalau memang seandainya dia memiliki track record merah, kemungkinan besar kita tidak akan memberikan. Tapi kalau seandainya mereka hijau, berarti kita bisa memberikan pinjaman. Di sisi lain, PT Cangkul ini memberikan punishment dan reward. Ketika kita meminjam pertama dengan limitasi waktu yang baik, pembayaran yang baik, sehingga untuk menambah pinjaman kita bisa menambahkan untuk reward-nya. Nah, untuk punishment-nya ketika memang ada keterlambatan setelah kita restrukturisasi, ternyata masih ada keterlambatan, kita akan kasih merah sehingga tidak akan ada lagi penambahan modal. Selain itu juga yang perlu dijelaskan di sini, bahwa sosialisasi ini sangat penting mengingat kondisi masyarakat kita yang memang banyak belum mengetahui tentang pinjaman online yang legal ataupun ilegal, ya kan? Sehingga supaya tidak terjerat oleh pinjaman online yang ilegal, kita selaku usaha Cangkul yang diberikan tugas oleh OJK untuk menjelaskan dan mensosialisasikan masing-masing wilayah. Nah, seperti kata tadi Pak Abdul Karim katakan, sebenarnya masing-masing daerah memang memiliki permasalahan-permasalahan di UMKM, termasuk ada beberapa daerah permasalahan permodalan, permasalahan pemasaran. Nah, selain meminjamkan modal, kita PT Cangkul juga melakukan pendampingan, Pak. Sehingga itulah tadi kita butuhnya kerjasama antara kita dengan dinas terkait agar hal ini bisa meminimalisir segala sesuatu hal yang sangat negatif. Seperti yang kita lakukan di Kabupaten Bekasi, kita sudah bekerja sama dengan dinas setempat, bagaimana cara memasarkan produk-produk UMKM untuk masuk ke minimarket yang memang menjamur ya di Kabupaten Bekasi. Contohnya Alfamart kita bisa masukkan, terus minimarket lainnya bisa kita masukkan untuk pemasarannya. Nah, dari segi permodalannya, kita bisa support untuk itu. Sehingga roda perekonomian yang akan dan sedang berjalan dalam keadaan kondisi COVID-19 ini bisa menggerakkan kembali roda ekonomi, membantu masyarakat agar tidak terpuruk lah. Nah, di sisi lain PT Cangkul ini, selain meminjamkan itu juga ada beberapa program seperti investasi. Kalau memang ada pribadi, perorangan, atau perusahaan yang ingin menginvestasikan ke PT Cangkul, kita bisa menerima dengan baik sehingga kita bisa salurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dari segi permodalan, yang terutama teman-teman di usaha rumahan ataupun di UMKM dan koperasi. Nah, selain itu juga dari sisi makan untuk melakukan ini tidak seperti hal proses verifikasi di pinjaman yang ilegal lainnya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan bahwa perbedaan antara pinjaman online dengan bank, kalau bank kita memakai agunan, prosesnya mungkin agak berbelit dan lama. Nah, inilah kegunaan dari kita, PT Cangkul ini sebagai usaha meminjamkan modal kepada masyarakat, lebih mudah dengan proses verifikasi yang walaupun agak ketat, tapi ini bisa memudahkan. Dan hal ini bisa kita harapkan membantu para pelaku ekonomi
di lingkaran bawah hingga yang menengah. Nah, untuk seandainya memang banyak kawan-kawan yang di webinar ini belum mengetahui PT Cangkul, itu bisa di-downloadkan, diinstalkan di aplikasinya masing-masing. Kita sudah terdaftar di App Store juga. Jadi dilihat di situ, jelas. Kalau memang tidak tahu, kita punya call center-nya, kita bisa berdiskusi di situ, ataupun nanti biasanya kita selesai laporan sama Pak Abdul Karim, biasanya kita meminta membuatkan sebuah grup untuk diskusi melalui WhatsApp ataupun yang lainnya agar lebih memudahkan. Karena kan webinar ini kan hanya menjelaskan sedikit-sedikit saja. Nah, sehingga nanti ketika memang sudah kita berjalan, kita tetap akan melaporkan ke dinas terkait bahwa memang ada beberapa teman-teman dari UMKM ataupun perorangan yang terdaftar di kita. Nah, kita akan laporkan ke Pak Abdul Karim nantinya. Seandainya ini kita hanya gambaran kecil saja. Seandainya ada beberapa peserta webinar ini ingin bertanya, silakan bertanya. Kebetulan masih ada Pak Abdul Karim di sini selaku Kepala Dinas di Prendikom UMKM Kabupaten Nunukan. Silakan tanyakan. Mungkin seputaran UMKM ataupun kalau seputaran permodalan silakan bertanya pada kita sebagai tim Cakul bagaimana caranya, apa itunya. Nah, silakan bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan pada peserta untuk bertanya. Bisa bertanya atau bertanya melalui chat. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fidelis Petrus dari asal Nunukan juga. Jadi di sini saya mau bertanya ke Pak Abdul Karim. Jadi begini Pak, terkait pembahasan kita mengenai UKM, jadi sudah jelas bahwa pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana buat kita masyarakat, nah khususnya di Kabupaten Nunukan. Nah, jadi kemarin sempat saya juga sebagai pelaku usaha menengah, saya mendaftar ke RT untuk memberikan izin dan diteruskan ke pihak kelurahan. Cuma setelah saya mengajukan gitu, tunggu, tidak ada juga perizinan daripada pihak kelurahan. Jadi itu kendalanya Pak. Jadi saya minta juga kerjasama antara pihak kelurahan sama RT untuk memudahkan warganya untuk mendirikan sebuah usaha gitu, usaha kecil-kecilan. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Bang Fidel Petrus dari Nunukan kepada Bapak Abdul Karim, permasalahan hal-hal birokrasi ya yang agak menghambat. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan program-program ya, program UMKM, program dan yang lainnya, program koperasi. Nah, silakan waktu dan tempat Pak Abdul Karim. Baik, terima kasih. Tanya Pak Petrus ya. Terus perizinan, saya tidak tangkap perizinan apa yang diinginkan. Tapi yang jelas begini, kita dari pemerintah daerah, perizinan kita one stop service, yang pelayanan satu di perizinan. Jadi dinas tidak melayani perizinan, tapi langsung di TSP, Pak ya, artinya pelayanan terpadu satu kita yang lebih dikenal kalau di Nunukan itu dinas perizinan katanya. Tapi di tingkat RT atau lurah, kalau dia yang dimaksud IUMK, izin usaha mikro kecil, saya kira ini bagian kalau kaitannya untuk mendapatkan umpama bantuan atau apa dipersyaratkan untuk memiliki IUMK.
Saya kira bisa dipahami dalam kondisi pandemi ini. Kita minta surat keterangan usaha saja di kelurahan. Saya kira itu bisa kita toleransi terus batas data untuk mendapatkan bantuan mungkin ya Pak Petrus. Tapi kalau untuk izin saya kira ini masukannya, nanti mungkin diharapkan tadi itu ada semacam koneksitas antara kelurahan dan pihak perizinan. Gitu. Saya kira itu mungkin. Ya, itulah tadi jawaban dari Pak Abdul Karim. Gimana Bung Fidel? Sebenarnya juga harus kita akui gini. Yang sangat kita pahami bahwa harus jujur, kondisi keuangan kas daerah, kondisi keuangan negara saat ini memang fokus untuk COVID. Ya, sehingga sangat kecil dalam proses penyalurannya, mungkin dipilih dari 1.000 menjadi 500, 1.000 menjadi 200. Nah, inilah kegunaan dari kita, PT Cangkul, yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam hal menggerakkan roda perekonomian. Seandainya memang ada kesulitan dalam hal-hal permodalan, mungkin dari PT Cangkul yang bisa bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ini saya jelaskan kembali kepada Bu Fidel. Mungkin itulah, selain masalah birokrasi yang sangat sulit, tapi sebenarnya nggak sulit sih kalau memang kita menjalankan, kalau seandainya dalam hal kondisi yang normal, tidak COVID-19. Gimana Bung Fidel? Ya, harapan saya juga mewakili teman-teman yang ada di Nunukan juga mengharap kerjasama antar PT Cangkul yang baru ini yang sudah dapat ide untuk kerjasamanya kita usaha-usaha kita khususnya di Kabupaten Nunukan. Jadi Nunukan punya gitu atau punya unit gitu. Ya. Jadi seperti itu Bang. Siap. Bang Agung. Oke, terima kasih Bung Fidel. Mungkin ada peserta webinar ini lain yang ingin bertanya seputar tentang fintech ini ataupun seputar tentang kondisi silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Mas, Bung. Selamat pagi. Ya Pak, ini saya mau nanya Pak. Dengan apa? Dengan Ateng Pak, Ateng. Ya, silakan. Ateng di Sebatik. Masalah UMKM nih Pak. Ini kan masalah sekarang kan di terkait permodalan nih Pak. Dan juga terkait permodalan kita. Sekarang ini apakah ada kerjasama? Halo? Maksudnya? Ya. Lanjut. Masalah permodalan dan terkait masalah permodalan dan promosi. Apakah ada pendampingan dari dinas terkait Pak masalah promosi ini Pak? Ya, bertanya dengan siapa nih? Dengan kita? Dengan Pak Abdul Pak. Dengan Pak Abdul. Masalah permodalan dan promosi. UMKM. Iya, tentang permodalan dan promosi. Iya. Apakah ada dinas terkait ada pendampingan Pak atau bantuan untuk promosi? Ya. Oh ya, agak putus-putus ini, kurang bagus. Iya Pak. Saya tangkap begini tadi, kalau tidak salah, mohon koreksi soal permodalan dan bantuan untuk promosi atau pemasaran gitu ya. Tadi. Untuk Pak. Ya, betul Pak. Tadi, ya. Pak Ateng ya. Ya Pak, betul Pak. Jadi begini, untuk permodalan, khususnya untuk usaha mikro, teman-teman dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan, ada beberapa program yang sempat kami coba sinkronkan, terutama yang sifat-sifatnya bantuan yang di pemerintah itu Pak.
sebelum masuknya Cangkul ini ya. Artinya di Nunukan yang sudah jalan itu ada namanya UMI, bantuan untuk Pro. Ya, karena ada di ya, ada UMI itu dari PT, salah satu PT di Pegadaian ya, itu ada kalau dari pemerintah. Kemudian dari pihak perbankan lainnya ada juga saya kira yang bantuan mikro, dan segala macam itu. Masa pandemi ini mereka lebih mengarah kepada bantuan yang sifatnya mikro ya, yang lebih kecil, yang mungkin menjadi sasaran teman-teman dari Cangkul juga tadi dasarnya. Kemudian untuk promosi, saya kira, halo, ya, gimana? Ya, untuk promosi ada beberapa sudah kita masukkan di beberapa tempatnya daring ya. Terutama teman-teman di Sipati kemarin juga ada pelatihan juga dari provinsi yang bekerjasama untuk pelatihan pemasaran lewat daring. Ya. Itu sudah kita masukkan, dan untuk Nunukan ada beberapa juga sudah ada 9 pelaku usaha mikro masuk di ESMAK-nya kementerian yang sudah masuk, dan pemasaran lainnya mencoba ya karena namanya masih pandemi, biasanya ada semacam event ya, pameran dan segala macam. Tapi hampir 10 dan 11 bulan ini kita ada perluasan diri buka. Ya, gimana? Ya, terima kasih ya Pak. Ya, buat Mas Agung nih. Buat penyelenggara. Ya, silakan. Ya Mas, ini kan banyak nih pinjaman-pinjaman online yang saat ini kita di CC nih. Terus belum saatnya kita membayar, kita udah ditagih-tagih sama debt collector. Apakah dari pihak Cangkul juga begitu? Ibaratnya kita ditagih-tagih via telepon sampai ditodong-todong tuh sama developernya. Apa juga seperti gitu caranya Cangkul? Terima kasih Mas. Oh, oke. Terima kasih dengan Bang Ateng. Kita bukan debt collector ya. Kita punya call center ketika memang ada kendala-kendala dalam permasalahan pengembalian. Ya, kita bisa diskusikan kembali, itu bisa direkstrukturisasi kembali. Sehingga nggak mungkin kita memiliki debt collector untuk menagih-nagih, meng-SMS ataupun apa. Nah, makanya dari awal kita pihak Cangkul meminta kepada masyarakat semua untuk lebih bijak dalam hal pertama memilih fintech yang legal dan ilegal. Terus yang kedua adalah permasalahan konsumsi. Ketika kita meminjam sesuai dengan kebutuhan kita, apakah kita mampu mengembalikan pinjaman tersebut? Karena kalau dari kita sudah jelas, kita punya punya semacam pinjaman sesuai dengan temponya. Seandainya kita meminjam selama 90 hari, nah sebelum 90 hari itu kita sudah lunasi, ya sudah. Kalau memang tidak, kita bisa restrukturisasi kembali kenapa permasalahannya. Tetapi itu tadi, kita punya sistem yang namanya punishment dan reward. Kalau pengembalian kita lancar, dalam hal ini kita hijau, kita bisa nasabah bisa meminjam lebih menaikkan limitnya lagi untuk permodalan. Itulah reward kita. Tapi seandainya memang merah, ya sudah, mohon maaf. Tapi kita tidak seperti yang dikatakan Om Ateng tadi tentang debt collector yang menagih-nagih SMS, mungkin itu yang ilegal ya. Makanya masyarakat bijak dalam hal memilih. Dilihat dulu produknya, dilihat dulu kemampuannya, sehingga ketika kita meminjam, kita tidak ketakutan seperti itu. Gimana Om Ateng? Halo? Sudah cukupkah? Ini seandainya kalau kita nih lambat bayar gitu. Halo. Ya, halo, lanjut. Kita lambat bayar.
mungkin tunggakannya ya mungkin sebulan apa sebulan kita akan bayar di bulan berikutnya. Apakah ada seperti apa ya? Apa sih namanya kalau apa sih? Ada bunga, ada penambahan bunga apa enggak gitu loh. Kita untuk bunga itu per hari jelas 0,06% dari pinjaman. 0,06%. Itu bisa dilihat ini. Itu bisa dilihat ketika teman-teman sudah melihat di Play Store tentang Cangkul, ya kan? Di situ bisa dilihat ada deskripsinya. Deskripsinya tentang pinjaman. Jadi biasanya kalau dari kami seminggu sebelum keterlambatan kita sudah mengabarkan, ya kan? Kita akan bertanya. Itu biasa call center ya, call center yang menghubungi, bukan lagi via SMS ataupun WhatsApp. Kita call center dan segala macamnya. Kita tanya ada keterlambatan kah, bisa membayarkah? Ketika nanti ada keterlambatan, kita tanya kapan pembayarannya dengan itu tadi bunga 0,06% per hari ya. Seandainya kita meminjam 1 juta, berarti keterlambatannya itu per harinya itu 0,06% dari 1 juta, itu sekitar 6.000 satu hari. Satu hari. Terus apakah kita telat membayar dalam 1 bulan, apakah terhitung 2 kali lipat apa tetap bunganya? Bunganya tetap di 0,06% per hari. Walaupun kita telat bayar ya? Ya, 0,06% hari. Nah, makanya kita kan punya call center, silakan ada keluhan, ada tanggapan, ada kesulitan. Nah, inilah bedanya fintech yang legal dan fintech ilegal. Kalau fintech ilegal itu tidak mempunyai call center, tapi ketika yang legal, kita pasti mempunyai call center. Kita tidak hanya mengambil mencomot data dan segala macamnya. Yang saat ini yang berkembang di masyarakat, beredar di SMS, silakan pinjam, itu kemungkinan besar hanya mengambil data tetapi tidak meminjamkan. Nah, makanya dari awal saya katakan bahwa masyarakat itu harus bijak dalam hal memilih pinjaman online ini. Kegunaannya untuk apa? Untuk mengembangkan usaha. Oke, kita mengembangkan usaha. Tapi bisa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, apakah kita mampu membayar atau kita tidak? Nah, inilah kebijakan itu, kebijaksanaan dari masyarakat dalam hal mengenai fintech, sehingga kedepannya masyarakat tidak merasa terjerat. Nah, inilah PT Cangkul juga memudahkan. Kita bisa berdiskusi, kita bisa ngobrol, ya, dengan call center kita, gitu, Bang Ateng. Oke, makasih informasinya, jelas. Ya, silakan untuk yang lainnya, mumpung masih ada Pak Kadis di sini, Pak Abdul Karim, dan saya sebagai selaku PT Cangkul. Kalau memang seandainya ada lagi yang bertanya, silakan mengenai bagaimana pengembangan ekonomi di Nunukan ke depannya dalam keadaan kondisi COVID-19 ini. Silakan untuk para peserta. Ayo, ada tidak yang bertanya kembali? Atau masih malu-malu bertanya? Siap. Adakah kira-kira ingin bertanya kembali dengan kami pihak PT Cangkul ataupun ke Pak Abdul Karim? Atau masih malu-malu? Ibu-ibu nih cocok nih. Satu hal lagi yang harus saya... Ya, silakan. Izin Bu Nadira bertanya.
Silakan Bu, mumpung masih ada Pak Kadis di sini Bu. Dan Mohon saya, ya, silakan. Pak Kadis, izinkan saya perkenalkan Bu Nadiro, DPD Abji Kaltara. Kami memiliki anggota di sana atas nama Ibu Royko. Maaf tidak bisa bergabung hari ini. Ya. Maaf ini agak sedikit melenceng sedikit, tak apa-apa ya Pak, kaitannya dengan UMKM kami masalahnya selagi bertemu. Enggak apa-apa? Silakan. Ya, selagi Atau tidak alasan asalkan tidak melenceng jauh ya. Iya, masih tentang UMKM. Bantuan kemarin aja ada sedikit anggota kami belum rata yang dapat itu aja, itu aja. Terima kasih Pak Kadis, mohon izin terima kasih. Ya. Silakan Pak Kadis. Bantuan yang mana ini Bu Nadira ini? Bantuan mana ini? Ada yang itu loh Pak, yang untuk usaha tuh nah, dengan syarat keterangan. Yang nilainya berapa? Ya. Nilai bantuan berapa? Ada yang 600, ada yang 1, berapa kemarin? Ada rekan. Oh, ya. Kalau yang 600 itu namanya jaring pengaman sosial Bu, di sosial. Oh, ya. Bukan di Sperindak ya. Karena pandemi ada kesehatan, aman sosial dan kesehatan ekonomi. Mungkin perlu saya sampaikan nih, mohon izin Pak Agung. Mungkin teman-teman lain. Kalau bantuan yang kami tangani, UMKM itu ada 2. Yang pertama bantuan yang BPUM, penguatan modal usaha mikro, yang bantuan dari Presiden, ya, yang nilainya 2,4 juta per pelaku usaha mikro yang batas waktunya berakhir sampai akhir November ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bantuan dari pemerintah daerah. Itu namanya untuk penguatan modal dana insentif daerah. Itu diberikan untuk usaha mikronya 2 juta. Itu terbatas hanya pada 1.000 pelaku usaha karena ada batas pembiayaan tadi yang disebut daerah. Nah, untuk itu tadi ada pertanyaan mungkin karena asas pemerataan karena belum dapat. Kita masih berusaha terus yang ada bantuan itu. Ya, contoh kemarin untuk dana yang diusulkan ke Pemda, yang mengusulkan 3.000 lebih, sementara bantuan yang dapat kita akomodir hanya 1.000. Dan demikian kan 2.000 lebih ini kita kemanakan nih? Pertanyaan itu kan. Nah ini kita coba, kita masukkan lagi ke plan ke bantuan Presiden yang melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Saya kira itu Bu, jadi tidak bisa sekaligus karena bantuan juga bertahap pemerintah pusat. Oh iya. Tadi kemampuan keuangan negara. Iya. Saya kira itu ya, mohon maaf nih tidak bisa merata. Iya, terima kasih Pak. Ya, silakan ada yang lain. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Karim, memang kondisi keuangan negara yang memang sedang agak kesulitan, sehingga untuk bantuan-bantuan itu memang dikhususkan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Dari itu tadi seperti tadi 3.000 hanya 1.000 saja yang bisa mendapatkan bantuan. Nah, inilah gunanya dari PT Cangkul untuk membantu dari pihak swasta ya, bukan pihak pemerintah, pihak swasta yang membantu ke para penggiat ekonomi UMKM atau usaha rumahan untuk membantu pemerintah kota, kabupaten, daerah untuk melaksanakan program ini agar pengembangan ekonomi di setiap sektor itu berjalan dengan baik, sehingga kita tidak ada lagi permasalahan-permasalahan perekonomian di tingkatan kota dan kabupaten yang menjadi momok menakutkan saat ini tentang ekonomi Indonesia yang sudah bangkrut, tapi ternyata kita masih mampu untuk melakukan kerja-kerja, melakukan peningkatan perekonomian di semua sektor. Mungkin ada peserta yang lain ingin bertanya? Silakan. Ini boleh menanggapi lagi Mas Agung? Boleh, Pak Agung?
Masalah apa, Ibu? Bu Nadira masih lanjut tentang keadaan COVID ini, bila berlanjut terus, kan ini Tarakan sama Nunukan kan jumlahnya naik, Tarakan sama Bulungan jumlahnya naik terus gitu. Nah, setiap daerah kan tidak sama. Bapak tadi membahas secara nasional, sedangkan seandainya di Surabaya dengan di Jakarta sudah selesai, sedangkan kalau kita di sini belum selesai, apa ada langkah ini khusus memang untuk daerah-daerah yang merah gitu loh maksud saya. Kan zona merah ini, ya. Langkah khusus apa nih? Ya khususnya ya tadi ya pembagian aja belum rata, sedangkan uang defisit negara, uang negara aja udah pas-pasan gitu ya. Nah itu gimana nanti, kita kan berdoanya cepat segera selesai, tapi kalau berkepanjangan seperti apa? Gitulah, apakah ada sudah wacana di pusat seperti apa gitu menanggulangi COVID ini, khususnya dengan UMKM? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, memang kondisi COVID ini kita tidak bisa memprediksi ya sampai sejauh mana sejauh mana lah ini bisa selesai kapan waktunya, kita tidak bisa menentukan itu. Akan tetapi itulah tugasnya PT Cangkul untuk membantu dalam hal meringankan pemerintah untuk sektor perekonomian, sehingga itu tadi ketika ada memang beberapa kawan-kawan yang tidak masuk dalam program pemerintah, kita bisa membantu itu. Gitu loh, Bu. Kan kebetulan juga ini kan tidak face to face. Kita melalui digitalisasi, ya kan? Dan mengunduh ataupun menginstal yang namanya Cangkul di Play Store. Dari situ kita bisa lihat, ya kan, kebutuhan kita, permodalan, terus mampukah kita mengembalikannya. Nah itulah makanya kita butuh kebijakan dari masyarakat dalam menilai hal itu. Jadi inilah kegunaan PT Cangkul dalam hal membantu perekonomian pemerintahan pada saat ini nih. Gitu Bu Nadiro. Ya terima kasih Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Ada yang lain? Begini, Mas Agung. Ya. Ya, halo. Dengan siapa? Halo. Ada lagi kah pertanyaan? Mas Agung. Ya. Ini silakan. Untuk mengurangi ketidakpahaman tentang aplikasi. Cek. Ya, halo. Cek. Kedengaran nggak? Kedengaran. Lanjut. Ini, oh ya, untuk mengurangi ketidakpahaman tentang aplikasi Cangkul, kita nyediain grup WhatsApp untuk diskusi terkait masalah peminjaman dan mekanisme dari aplikasi Cangkul. Nomornya ada di kolom chat ya. Ya, siap. Maaf. Kita sudah buat untuk pertanyaan. Nanti kita dari awal hingga akhir, kita memang melakukan ini. Selain dari webinar ini, pasca dari webinar ini, kita membuatkan sebuah grup dari masing-masing kota, kabupaten, yang memang serius dan mau bergabung bersama kita dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang sangat pribadi ya, itu bisa ditanyakan di situ tentang pinjaman dan segala macam. Nanti akan kita buatkan grupnya. Ya mohon izin ya Pak Abdul Karim, nanti kita buatkan grupnya. Nanti seandainya memang itu kita akan laporkan ke Pak Abdul Karim selaku pemangku di Nunukan. Ada yang lain? Oke, kalau memang tidak ada yang lain, nanti akan kita buatkan grupnya. Kita bisa berdiskusi di grup ya.
Oke. Jadi untuk acara webinar ini bisa kita tutup karena mungkin waktu juga sudah memasuki zuhur, azan, dan kebetulan mungkin Pak Abdul Karim juga ada kesibukan-kesibukan lain yang memang harus dikerjakan, sehingga bisa kita tutup acara webinar kita hari ini. Oke, nanti kita akan buatkan grup WhatsApp-nya, kita bisa berdiskusi di situ. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Abdul Karim. Hormat kami dari PT Cangkul untuk Pak Abdul Karim. Nanti kita bisa berdiskusi, Pak. Kita mungkin nanti akan berangkat ke Nunukan, kita akan berangkat ke sana. Karena kondisi memang seperti ini, nanti kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih Pak Abdul Karim, waktu dan tempatnya. Terima kasih juga buat kawan-kawan peserta semuanya. Mari kita tutup. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.